Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar kalian semua? Bapak berdoa semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan semakin bertambah barokah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi dengan Pak Nur. Kali ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran tematik untuk tema yang kelima, yaitu wirausaha. Subtema kedua pembelajaran yang kelima. Untuk itu, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita awali kegiatan kita dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Alhamdulillah, kita sudah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan dan kesuksesan di dalam pelajari ilmu-ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang akan kita pelajari pada materi pembelajaran saat ini? Yang pertama adalah membuat poster sesuai rancangan. Yang kedua, mendiskusikan komoditas ekspor Indonesia di pasar ASEAN. Baiklah teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama, membuat poster sesuai rancangan. Poster memang harus dirancang sesuai dengan fungsinya ya teman-teman ya. Agar apa? Agar poster tersebut bisa berfungsi secara efektif dan tujuan kita mempromosikan atau mengiklankan apa yang kita promosikan atau iklankan itu dapat tercapai. Ya, artinya misalnya bisa terjual sesuai dengan omset yang kita inginkan, sesuai dengan target yang kita inginkan. Nah, bagaimana cara kita membuat poster yang baik? Nah, demikian teman-teman ya. Salah satu cara untuk mempromosikan usaha adalah melalui pameran. Jadi, poster ini berfungsi di dalam pameran-pameran berbagai ragam pameran ya teman-teman ya. Kemudian penyelenggara pameran maksudnya biasanya mempromosikan acara pameran dengan poster. Jadi poster ini berfungsi untuk menarik perhatian orang-orang untuk menghadiri pameran yang akan diadakan. Nah, contoh poster pameran nih teman-teman. Kalian bisa lihat, ini poster yang pertama, yaitu tentang book fair. Ya. Book fair ini apa teman-teman? Apakah kalian tahu? Ya, benar. Book fair adalah forum atau acara pameran buku teman-teman ya. Berbagai macam buku dengan topiknya yang berbagai macam pula dipamerkan.
Ada yang terkait dengan pendidikan, teknologi, ekonomi, sosial budaya, pariwisata, dan sebagainya. Jadi buat kalian yang gemar membaca dan harusnya memang hobi membaca, maka kehadiran book fair ini, pameran buku ini sangat bermanfaat untuk kalian. Yang kedua, contoh poster yang lain. Nah, poster terkait memasarkan sebuah buku ya. Bukunya berjudul Kritik Pemuda Hari Ini. Pemuda dahulu adalah pahlawan. Nah, ini sebuah buku diiklankan dalam sebuah pameran ya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan bicarakan tentang kualitas poster. Sebuah poster itu bisa dinilai kualitasnya teman-teman ya. Apa saja kriteria yang bisa kita buat untuk menilai kualitas sebuah poster? Yang pertama adalah kesesuaian judul poster dengan tema. Bahwa judul poster itu harus sesuai dengan temanya. Misalnya tema pameran buku, temanya pameran buku, maka posternya ya sesuai dengan tema pameran itu, yaitu pameran buku. Nah, misalnya seperti tadi book fair ya. Itu artinya mewakili temanya, judulnya itu mewakili temanya bahwa acara itu adalah acara pameran buku. Kemudian misalnya ada poster tentang menjaga protokol kesehatan dalam rangka memutus rantai penularan COVID-19, maka judulnya ya harus sesuai dengan temanya, yaitu apa? Menjaga protokol kesehatan ya. Nah, yang kedua teman-teman semua, kriterianya adalah keserasian gambar dan pewarnaan. Nah, gambar ini juga harus sesuai dengan temanya ya teman-teman ya. Kalau gambarnya prokes ya, yang pertama prokes itu kan satu, yaitu senantiasa memakai masker. Maka gambarnya ya gambar orang memakai masker. Kemudian diberikan pewarnaan yang sesuai dengan warna masker. Lalu yang kedua, menganjurkan untuk senantiasa memakai hand sanitizer atau mencuci tangan dengan air sabun, dengan air dan sabun dengan air yang mengalir ya. Maka ada gambarnya keran. Kemudian senantiasa menjaga jarak atau menghindari kerumunan ya. Nah, gambarnya harus sesuai. Nah, jangan sampai misalnya nomor 1 terkait dengan memakai masker, gambarnya justru orang yang tidak memakai masker. Kemudian harus menghindari kerumunan, justru di gambarnya adalah gambar orang-orang yang berkerumun. Nah, ini tidak sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Yang ketiga, bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan harus terdiri dari kalimat baku, kata baku. Supaya apa? Supaya bisa difahami, bisa dimengerti oleh orang yang membacanya. Jangan sampai bahasa yang digunakan bahasa daerah. Sehingga apa? Sehingga kalau bahasa daerah tertentu misalnya yang digunakan bahasa Jawa, maka kemungkinan yang apabila yang membaca adalah orang yang berbahasa Sunda, dia tidak akan memahami. Atau sebaliknya, menggunakan bahasa Padang, maka orang-orang Jawa atau orang-orang Sunda kemungkinan kalau membaca poster itu tidak akan paham pesannya. Ya, jadi bahasa yang digunakan. Selanjutnya teman-teman adalah kelengkapan informasi dalam poster. Jadi informasi
yang ingin disampaikan kepada masyarakat itu sejelas mungkin dan selengkap mungkin. Apalagi kalau posternya itu akan dipasang di tempat orang-orang yang bisa berada di tempat itu dalam waktu yang cukup lama. Sehingga orang-orang yang berada di tempat itu bisa membaca isi dari poster itu dalam waktu yang lama dan dengan informasi yang detail dan lengkap. Dan yang terakhir adalah tata letaknya. Antara tulisan dengan gambar ini harus yang serasi. Meletakkannya harus yang teratur, yang sesuai. Sehingga poster tersebut bisa dilihat dengan enak, ya, dipandang dengan enak dan memberikan informasi yang penting untuk khalayak. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Bapak akan berikan tugas kepada kalian. Tugasnya yang pertama adalah lakukan penilaian terhadap kedua poster berikut, ya. Yang kedua, tuliskan penilaianmu dalam tabel dengan memberikan tanda centang atau checklist, ya, pada kolom yang sesuai. Yang ketiga, tentukan manakah poster yang lebih baik menurutmu. Nah, ini posternya teman-teman, ya, ada dua. Yang satu ini, yang kedua adalah ini, ya. Silakan kalian nilai. Nah, penilaian kalian dituliskan di tabel penilaian berikut. Nah, ini ya, ada kriteria, ada nilai, nilainya meliputi baik, cukup, dan kurang, serta saran apa yang akan kalian berikan. Lalu kriterianya apa saja? Pertama, judul poster, apakah sesuai dengan tema atau tidak. Kalau sesuai, maka tentunya dinilai baik. Nah, di checklist bagian atau kolom yang baik. Kalau cukup sesuai, di bagian cukup. Kalau kurang sesuai, di bagian kurang checklistnya. Kemudian gambar dan pewarnaan. Kalau baik, checklist bagian yang baik, cukup, checklist bagian yang cukup, kurang, di checklist bagian yang kurang. Bahasa yang digunakan pun demikian. Informasi dalam poster, tata letaknya bagaimana, ya. Dinilai sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan keadaannya. Kalau baik, di checklist di tempat yang baik, di kolom yang baik. Kalau cukup, di checklist di kolom cukup. Kalau kurang, di checklist atau di centang di kolom kurang. Nah, untuk menilai poster yang lebih baik bagaimana? Yaitu poster yang memiliki nilai baik lebih banyak. Jadi kalau yang dicentang itu nilai baiknya berarti dia lebih baik, ya. Misalnya poster 1 yang dicentang di bagian baiknya lebih banyak daripada poster yang kedua, maka berarti poster yang 1 itu lebih baik dari poster yang kedua. Nah, semoga teman-teman bisa memahaminya, ya. Oke. Yang kedua, teman-teman, kita akan mendiskusikan komoditas ekspor Indonesia di pasar ASEAN. Semua negara mengetahui bahwa Indonesia ini adalah negara yang kaya sesungguhnya, teman-teman semua, ya. Kalau kalian melihat sekarang ini banyak masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, itu karena ada kesalahan-kesalahan pengelolaan negara ini yang harus diperbaiki di masa yang akan datang. Lalu komoditas ekspor Indonesia di pasaran ASEAN bahkan di pasaran dunia itu apa saja? Nah, ini kita bisa lihat, teman-teman, ya. Komoditas ekspornya yang pertama adalah hasil industri. Indonesia mengekspor semen, tekstil, kain batik, kertas, kayu lapis, garam, produk kulit, dan juga kerajinan. Yang kedua ada hasil pertanian. Ada kacang kedelai, ya, ada tapioka, sayuran, jagung, dan beras. Yang ketiga ada hasil perkebunan. Kelapa sawit, karet, kopi, coklat, lada, dan juga pala. Lalu yang keempat ada hasil kehutanan. Di antaranya apa, teman-teman? Kayu potong dan
rotan. Kenapa kayu potong? Karena kalau kayu gelondongan, kayu mentah atau rotan mentah itu dilarang oleh pemerintah. Yang kelima, hasil peternakan. Ada daging sapi, kambing, ayam, dan daging kaleng. Maksudnya daging yang diolah dan disimpan di kaleng atau kornet. Ya. Dan yang keenam, hasil perikanan. Ada berupa udang, ikan laut, dan ikan kaleng. Ya, seperti sarden misalnya. Dan yang ketujuh adalah hasil pertambangan, meliputi minyak bumi, gas alam, batu bara, dan juga logam. Selanjutnya teman-teman, di samping komoditas ekspor, Indonesia karena tidak memiliki semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh negara, pastinya juga akan mengimpor dari negara yang lain. Di antara komoditas impor Indonesia di pasar ASEAN adalah barang konsumsi, yaitu makanan dan minuman kaleng, daging, susu, dan buah-buahan. Pasti kalian kalau pergi ke minimarket atau supermarket pernah melihat makanan dan minuman dari luar negeri ya. Dari misalnya Korea ya, dari Jepang, dari Singapura, dari Malaysia, dari Amerika bahkan dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua bahan baku makanan dan minuman. Kemudian suku cadang otomotif dan elektronik dan bahan kimia. Yang ketiga barang industri, mesin industri, elektronik dan alat angkut. Kamu pasti melihat ya banyak mesin-mesin industri yang didatangkan dari luar negeri, dari China, ya, dari Jerman, Amerika, Jepang, dan negara-negara yang lain. Barang-barang elektronik pun begitu, walaupun sudah banyak ya barang-barang ini yang sudah dibuat di Indonesia. Bahkan alat angkut seperti mobil ya, negara kita banyak menggunakan mobil-mobil dari Jepang ya, mobil dari Amerika, dari Jerman dan negara-negara yang lainnya. Yang keempat adalah jasa tenaga ahli kedokteran. Jadi rumah sakit Indonesia jika memang tidak bisa menangani sendiri atau melakukan terapi kepada seorang yang sedang sakit karena tidak ada tenaga ahlinya, maka tenaga ahli kedokterannya bisa didatangkan dari luar negeri. Kemudian pendidikan, misalnya dosen-dosen luar negeri mengajar di Indonesia, ya ada kan? Transportasi, misalnya Indonesia mendatangkan kereta dari Jepang, ya, mendatangkan pesawat dari Amerika, mendatangkan kapal laut dari Jerman dan sebagainya, dan juga barang-barang industri. Ya. Dan yang kelima adalah olahan hasil tambang, misalnya bensin, solar, aftur. Kadang-kadang Indonesia juga mengimpor dari negara lain. Nah demikian teman-teman yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan kehilafannya. Mari kita akhiri pembelajaran pada kesempatan ini dengan membaca doa penutup majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.